atas nama Sanwani Umar. Ini saya amanatkan ke Kiai 3 ekor kambing. Yang bagus 4 juta ya? Oke, berarti 12 juta. Halo guys, assalamualaikum. Hari ini kita mau nyembelih sapi guys. Itu di Neroktok ya? Di pesantren, iya, Neroktok. Di Pondok Pesantren Nurul Hudayakin, tempatnya Kiai Haji Al-Bukhari. Nah, saya hari ini pakai baju koko ini. Baju koko ini waktu saya mualaf. Iya, iya. Ini 2019 Oktober nih baju ini. Nanti saya kasih lihat foto waktu 2019 bulan Oktober waktu saya mualaf. Ini baju masih tersimpan rapi, bersih. Saya pakai 5 tahun saya. 5 tahun. Kan 2019 sampai ini 2024. Jadi ini baju koko bersejarah. Ada yang mau bayarin 5 miliar baju koko saya? Hah? 5 miliar nanti buat kita kirim ke Palestina. Nah, kalau ada yang mau bayar 5 miliar baju koko saya boleh. Kita naik motor RE King Cobra tahun 83. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. Nah, saya. Mudah aja nih. Ya. Ini ingat gak baju ini? Iya. Iya. Ntar kita foto lagi nostalgia, ya kan? Ntar kita foto lagi nostalgia. Iya, nostalgia. Dulu gua kesini juga naik motor kan 2019 Oktober, mualaf sama ini. Ini bajunya ini 2019 Oktober saya pakai baju ini udah 5 tahun berarti. Kalau ada yang mau bayar 5 miliar boleh. Kalau ada yang mau bayar 5 miliar boleh nih. Jadi hari ini alhamdulillah kegiatan rutin ya. Saya di Pondok Pesantren Nurul Hudayakin di bawah kepemimpinan Kiai Haji Al-Bukhari. Pondok pesantren ini sangat bersejarah karena 2019 Oktober saya bersyahadat memeluk agama Islam di Pondok Pesantren ini. Itu hari Kamis pas malam Jumat pas Maulidan. Pas Maulid 2 tahun lalu saya kurban juga di sini. Jadi sudah saya niatkan setiap tahun saya harus berkurban di Pondok Pesantren ini karena ini cikal bakal lahirnya John LBF dengan hidup yang baru di Pondok Pesantren ini. Dan ini spesial tahun ini saya tadi buka lagi lemari saya mau pakai ini yang paling bersejarah nih, baju koko ini. Dulu saya mau masuk di depan takut-takut karena nggak punya duit, nanya ke Kiai, ini mau mualaf saya harus bayar berapa, dimarahin sama Kiai, antum mualaf, antum yang harus saya kasih hadiah, bukan antum yang ngasih hadiah buat kita gitu. Masya Allah, jadi Allah angkat derajat saya luar biasa. Sekarang bisa mempekerjakan ratusan karyawan, hampir 500 sekarang karyawan saya, Masya Allah. Tahun ini saya beli 4, tapi yang di sini ada 1, ada beberapa kemarin juga kita kirim sapi ke pesantren Nurul Hudayakin, ada juga yang dikurbankan untuk di karyawan juga, yang hari ini seremonialnya yang saya bisa hadir di sini karena kan serentak motongnya. Gitu. Yang berapa kilo Bang? 1 ton. Sapinya saya kasih nama Nur, artinya cahaya. Halo. Idul Adha mengajarkan kita nilai ketakwaan, ketaatan, keikhlasan. Ya, kurban itu kan kalau kita nggak ikhlas ya agak berat ya. Tapi bagaimana kita sebagai umat kita selalu memegang teguh prinsip dan keyakinan bahwa setiap hari kita dapat rezeki dari Allah, itu ya kita harus berbagi gitu. Kalau orang banyak tanya, John LBF amalannya apa? Amalan saya berbagi. Jadi ya ini bukan untuk apa-apa. Di momen ini saya ini mengajak
orang-orang kaya di luar sana, pengusaha-pengusaha di luar sana, yuk banyakin berbagi karena harta yang bisa kita bawa mati adalah harta yang sudah kita bagikan untuk menolong sesama. Ini tujuan saya untuk memotivasi, bukan untuk ria. Udah 2 tahun lebih ini saya jalanin, setiap hari saya selalu bawa uang cash nilainya 10 juta dan nyampe rumah harus habis. Kalau belum habis saya harus bagiin ke security, ke petugas kebersihan, ke orang-orang yang kita lihat nggak mampu. Karena ketika kita kasih nih, mungkin buat kita uang 50.000, 100.000 itu bukan nilai yang besar. Tapi ketika kita kasih ke orang-orang yang membutuhkan di jalan, 50.000 dia sampai Masya Allah, terima kasih Allah, terima kasih, doain segala macam, kita diberi doa sehat, panjang umur dan lain-lain. Itu luar biasa karena mungkin beras di rumah dia lagi habis, tiba-tiba kita kasih 50.000, kita kasih 100.000. Ini pengusaha Person artis kalau juga. pada tidak di TV. Iya. Ibu ya? Ini istri. Cucunya Manur Ngadin. Bang ente teman nama ini. Iya. Cucu bener. Iya. Yang bapaknya siapa? Sanim. Anaknya Sanim. Udah berapa anak? 2. Bikin anak yang banyak. Iya. Berkah. Amin, amin ya Allah. Ya, jadi jenderal, jadi pengusaha. Amin ya Allah, amin, amin. Bikin banyak. Siap, amin. Jangan takut. Siap. Bikin. Kalau dia nggak mau, kawin lagi. Kalau nggak mau kawin lagi, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari raya Idul Adha yang mulia penuh rahmat dan ampunan Allah ini, Amin. hari dilipat gandakannya pahala ibadah Amin, dan ya Allah. kebaikan. Kita dapat silaturahmi di Yayasan Dharma Indonesia Pondok Pesantren Nurullah ini. Mudah-mudahan berkat silaturahmi kita Allah panjangkan umur kita, Amin ya Allah. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Amin ya Allah. Allah luaskan rezeki kita, Amin. Allah mudahkan segala urusan kita. Saya bersyukur di luar dugaan Wasil Laki Haji Bukhari dapat Muhammad bertatap Henry. muka dengan Bapak Muhammad Henry. Ini semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, di luar dugaan. Sekali lagi mudah-mudahan kebaikan kita dibalas oleh Allah Amin ya Allah. yang maha baik dengan keberkahan dunia dan akhirat, Amin. sebagaimana Allah telah memberikan balasan yang luar biasa kepada hamba kekasihnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, atas pengorbanannya yang tulus, yang ikhlas. Nabi Ibrahim mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa jaminan keselamatan dari dunia dan akhirat. Juga putranya sendiri Ismail yang harusnya menjadi korban gak jadi, diganti dengan seekor kambing besar dari surga, ya. Kemudian juga nama besar Nabi Ibrahim sampai kiamat selalu dikenang oleh semua umat beragama, khususnya umat Islam. Kemudian juga sebagai balasan dari Allah buat Nabi Ibrahim, beliau mempunyai anak keturunan yang banyak. Dan mayoritas itu diangkat oleh Allah sebagai nabi, itu ya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW itu lewat
Nabi Ismail juga itu turun Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, Amin, ya Allah. hidayah Amin. kepada kita, Amin. sehingga kita dapat mengikuti sepak terjangnya Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan ya, Amin, apalagi ini luar biasa. Makasih, Yai. Mudah-mudahan taufik hidayah Allah tidak dicabut, malah Amin. diperkuat ya, Amin, ya Allah. sampai kita nanti akhir hayat dalam Amin. keadaan husnul Dulu saya khotimah. 2019 nih Yai, Ya. ketemu beliau pakai baju ini. Nggak punya duit, pengangguran. Nggak punya duit, nikah sama istri saya aja cuman di KUA Pinang itu 500.000 aja buat 500.000. bayar. Iya, iya. Terus ngasihnya cuman mukena. Udah nggak punya duit, mas kawinnya cuman mukena. Sekarang karyawannya 500. Sekarang karyawan saya 500, diangkat derajat saya sama Allah. Itulah janji Allah. Iya. Ya, itulah janji Allah, dan kita bersyukur ditakdir oleh Allah ketemu dengan wanita soleha. Amin ya Allah. Sebaik-baiknya wanita yang mas kawinnya murah. Ya, Ya. saya juga Adanya mau kena doang. iya, sama. Saya juga dulu seperangkat alat sholat. Iya. Bahkan ada yang pakai kulu 3 kali gitu. Iya. Tapi Allah Maha Kaya. Betul. Allah Maha Berkah. Mudah-mudahan berkat terus. Doain Yai, kami kepingin lagi anak perempuan. Ya. Kan anak 2, laki-laki semua. Jadi di hari raya Idul Adha ini permintaan saya satu, pada Allah saya pengen dikasih keturunan lagi anak perempuan yang solehah insyaallah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu ya Allah anak keturunan yang baik dan Amin. solehah. Amin, ya Amin ya Allah. Rabbal. Amin. Itu engkong mandor saki apa mandor kadin ya, Ya. teman seperjuangan. Kakeknya istri saya Iya, teman seperjuangan di Kebalen itu. Balen. Buka pengajian, bangun musola, termasuk bisnis juga. Dulu rumahnya di sini. Saya di sini sebelum Haji Bukhari saya dulu di sini. Oh, Dan sekarang ke Belanda aja. Iya, sebenarnya Waktu mohon kita- doanya. siap, siap. Jadi sekarang alhamdulillah nih penerusan Haji Bukhari. Masya Allah. Saya tahun 77 di sini Iya. sama Wahidin, sama Ngkong. Ya. Alhamdulillah, masya Allah. Oh, Ya. dulu sama Pak Wahidin Halim. Wahidin lurah itu dulu. Iya, oh dulu lurah. Saya ustadznya di sini. Ini masih di alam arwah gitu. Jangan jauh dari Kiai. Siap. Insya Allah, siap. Ini orangnya muda, tapi pengalamannya, Iya. ilmunya luar biasa. Betul. Jangan dijauhi. Siap. Memang sekarang sudah zaman regenerasi muda sekarang. Siap. Kita yang tua cuma bisa angkat tangan. Amin. Mohon doanya ya. Iya, ini biar muda dituakan. Betul. Ini doanya anak-anak luar biasa, ya Allah. Tambah barokah ente. Amin ya Allah. Amin. Berapa ekor sapi? Ini di sini satu. Alhamdulillah lebih tahun lalu ini lebih besar. Rezekinya ditambahkan. Jadi tahun lalu cuman 1 ekor. Alhamdulillah tahun ini saya 4 ekor. Tapi disebar ke beberapa titik. Salah satunya ke masjidnya Zainuddin MZ di Gandaria. Ya, betul. Fajri. Ya, kemarin 2 hari lalu saya serahkan ke sana. Amin. Nanti tahun depan nambah ke pesantren Kiai. Siap, janji. Tadi malam ada orang ngasih kambing atu. Iya. Harusnya. Nah. Yang bawa tuh anak pesantren. Saya tahu abang kemarin mau minta korban. Enggak, Di sini kagak ada kambing. Anak habis khutbah. Makanya dapatnya lewat beliau. Anak habis khutbah. Iya. Mau mampir, mau ziarah. Iya. Niatnya itu. Plus cari kambing juga. Enggak. Boleh dibeli ada. Cuman nggak tahu kan ada Cuman begini. John kemari. Ini rezeki yang tidak diduga. Emang nggak doyan kambing. Kan janji Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki kita tuh yang nggak diduga. Amin. Kita bikin pesantren, modal 2 juta, sekarang udah 2 miliar. Jadi Jadi, buat umat. iya, modal 2 juta udah 2 M. Beliau juga sekarang karyawannya 500. Ya udah. Jadi rezeki yang Allah berikan itu rezeki mereka lewat kita. Siap. Ya nggak? Haji Bukhari bisa begini karena doa para santrinya. Jadi Kiai Haji Sanwani. Sanwanin Umar. Umar
ini nggak sengaja ketemu di Pondok Pesantren Nurul Hudayadin, ya. Ternyata beliau ini adalah sahabat karib kakeknya istri saya, Mandor Kadin, itu kan. Dan beliaulah yang mempromosikan saya ceramah di mana-mana. Ya. Saya pernah ceramah di keluarga besar Minang, halal bihalal. Beliau pengantaranya. Masya Allah. Saya dikasih waktu harus selesai 15 menit. Iya. Membahas selesai. Iya. Walaupun saya lulusan pesantren juga. Jadi tadi nggak sengaja ketemu atas izin Allah. Dulu saya nggak punya apa-apa, dikasih rezeki sama Allah. Jadi buat apa mikir-mikir panjang. Jadi beliau minta kambing 3 ekor untuk pondok pesantren di Manbaul Ulum. apa? Manbaul Ulum. Manbaul Ulum di Balaraja. Sini Mas, rekeningnya Mas. Saya transfer langsung. 155 Mandiri. Atas nama Sanwani Umar. Ini saya amanatkan ke Yai 3 ekor kambing. Yang bagus 4 juta ya? Oke, berarti 12 juta. Nih. Kambing 3 ekor. Iya. Mau dibikin atas nama siapa kirim? Mandor Kadin? Boleh? Boleh. Nih, masuk 12 juta. Atas namanya kirim. Tuh, 12 juta Yai, udah masuk. Ini buat siapa? Siap, nanti di WA. Nanti di WA. Ya, udah masuk. Ya. Yang usul mal bis sadaqah bal yasjad. Amin. Bal yasjad bal yasjad. Amin ya Allah, amin. Jadi sedekah itu membuat kita rezeki kita bertambah. Amin ya Allah, amin. Jadi dengan sedekah kita tuh mengundang rezeki yang masih ada di mana. Betul, setuju ya. Itu isi khutbah yang baru saya sampaikan di Anda. Betul. Saya itu 35 tahun. Ikhlas tapi Yai, nanti terserah Allah mau kasih, mau ganti berapa terserah. Saya 35 tahun di sini. Sebelum ada Haji Bukhari. Ya. 35 tahun. Ya, Di sini saya. siap. 35 tahun di sini. Iya. Sekarang pindah ke Banten. Saya di Balaraja. Balaraja ada tanah 3.500. Saya bangun ada asuhan juga. Gratis juga santrinya. Iya. Tidak dipungut biaya. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Iya. Sehat selalu buat Sehat. Kiai Haji. Barakallah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ntar kesana ya mainnya. Siap ya insya Allah. Yeah. Ya, jadi momen sakral tadi yang kita lalui proses kurban, saya menangis itu karena menangis bahagia. Saya nggak ngebayangin dulu, karena ini benar-benar saya lagi pakai kostum ini baju yang saya gunakan waktu saya syahadat di Pondok Pesantren Nurul Hudayadin tahun 2019 bulan Oktober. Saya menangis atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan saya. Saya bisa angkat derajat keluarga saya. Mama saya yang dari kecil nggak pernah punya rumah. 2021 saya beli rumah, bisa beli cash, saya bangun dengan bagus. Orang tua saya sekarang punya rumah di dunia ini. Saya bisa bahagiain orang tua saya mumpung masih hidup, kedua orang tua saya. Dan setiap tahun saya bisa diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah dan saya bisa berkurban. Tahun ini alhamdulillah lebih banyak lagi. Pak Haji gimana Pak Haji melihat sosok Bang Joni? Ya alhamdulillah dari awal saya bertemu beliau ini kan pertama ini orang takut ragu masuk ke dalam pesantren waktu itu ya hari Kamis sore. Tapi alhamdulillah ya kita ngobrol. Takutnya karena nggak punya duit. Bingung kalau mau mualaf tuh harus bayar apa enggak gitu. Kita nggak ada lah, ya kalau perlu kita yang ngongkosin, tapi nggak sampai sih ngongkosin. Makanya tadi begitu Bang John turun dari motor, dia pakai baju ini, saya ingat nih, ini baju yang dulu dia pakai, baju koko ya, yang dia pakai masuk Islam malam Jumat waktu itu kita baca Maulid, alhamdulillah bukti keberkahan Allah, Allah buka pintu rizkinya buat beliau. Jadi seorang John LBF yang tadinya saya kenal hanya joki burung, kan sekarang bermanfaat buat orang banyak. Memang selalu kita pesan khairun nas itu anfahum linnas. Ya sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ya saya juga bersyukur hari ini masih diingat sama beliau dan memang beliau orang yang nggak pernah lupa sama siapapun, yang ya ibarat kata orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Beliau
dengan orang tuanya saja hubungannya masih sangat baik, sangat takzim, sangat hormat. Ya, itu yang membuat saya salut. Dan alhamdulillah hari ini beliau berkorban di pesantren Yadin ini sapi yang sangat besar, 1 ton ya, tadi malam, dan tadi sudah kita sembelih, disaksikan kita sama-sama para santri semuanya, dan luar biasa, mudah-mudahan berkah. Ya, beliau ini ada hajat selain kesuksesan usaha semuanya di segala bidang. Ya, beliau juga katanya pengen punya program, mau punya anak lagi nih, kita doain mudah-mudahan segera punya momongan lagi. Amin. Dan juga programnya yang nggak kalah pentingnya, beliau mau berangkat haji ya. Sebenarnya tahun ini mau berangkat, tapi ya itu tadi bahwa mungkin tahun ini masih banyak kesibukan, dan Allah juga pandang lebih bermanfaat belum haji dulu. Nah, tahun depan sudah diniatkan, kita doakan mudah-mudahan dari sekarang kita niatinnya beliau bisa berhaji ya, di haji yang mabrur tahun depan insyaallah. Pak Haji, Bang Jon pernah curhat gak sih ke Pak Haji? Ini mungkin curhatnya seperti apa nih? Pengen boleh tahu tuh. Curhatan Bang Jon itu curhatan yang sebenarnya bukan karena dia down, tapi curhat lebih kepada bahwa dia itu orang yang sangat optimis memandang kehidupan ini. Bang Jon ini kalau bicara tentang duniawi dia tegar, tapi kalau udah bicara tentang ukhrawi udah air matanya ya, orang yang melo kalau udah ngomongin tentang akhirat, kayak tadi berkorban segala macam, udah orang yang gampang meneteskan air mata. Ada istilah kalau orang yang gampang meneteskan air mata itu tanda orang yang hatinya sebenarnya lembut. Jadi saya juga sering lihat konten-kontennya tuh, kalau dia lagi galak sama karyawannya, sebenarnya enggak, tapi kan akhirnya memang kelihatan bahwa itu cuma ibarat kata komunikasi untuk lebih dekat lagi kepada karyawan. Ya apa adanya, emang udah begini orangnya. Sebagai mualaf sendiri Bang Jon komunikasi nggak Bang Jon sampai sekarang, nanya-nanya misalnya kalau ada? Selalu. Saya selalu WA-WA-an sama beliau, dan saya itu orangnya suka nanya, suka kepo, suka penasaran. Jadi awal mualaf pun saya tanya sama beliau, kunci sukses dalam Islam apa Yai? Hablum minallah, hablum minannas, ya kan? Penterjemahannya seperti apa? Jadi hubungan kita sama pencipta dan hubungan kita terhadap sesama manusia, khususnya circle terdekat adalah bakti kita kepada orang tua. Itu antum sukses. Udah, kita diajarin itu ilmunya, ya sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang dalam kondisi berat, dalam kondisi sulit ekonomi, orang mungkin mendengar cerita saya seperti ini, enak lu udah sukses, mau ngomong apa aja juga enak, ya kan? Tapi yang tahu apa yang saya jalani, kerja keras, konsisten yang saya lalui, ya saya, keluarga saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru saya. Jadi betul-betul kita ini mengamalkan betul-betul kalimat yang saya terus gaung-gaungkan, jangan ngatur Tuhan, jangan ngatur Allah. Tugas kita manusia adalah memperbanyak usaha, jangan jahat sama orang, perbanyak silaturahim, karena janji Allah akan mengantarkan rezeki, mengirimkan rezeki itu dari segala arah. Ya tinggal berarti kita siapkan medianya sebagai manusia. Silaturahmi ke sini, silaturahmi ke sini, silaturahmi ke sini. Rezekinya nanti mungkin dari sini, dikirim dari sini. Jadi nggak putus-putus kalau silaturahmi kita itu benar-benar luas gitu. Tapi kalau hidup kita nggak mau silaturahmi, bagaimana rezeki mau datang? Kan nggak mungkin kayak di film-film fiktif gitu, tiba-tiba di rumah dapat ada duit gitu. Ada prosesnya, ada perjalanan rezeki itu sampai ke kita itu kan butuh ikhtiar dan butuh tawakal. Kalau saya mengutip statementnya dari Sujiwo Tejo, merendahkan Tuhan itu tidak perlu kamu kayak menghina agamamu dan lain-lain. Kamu khawatir akan hari esokmu itu aja udah bentuk nyata merendahkan Tuhan. Karena kita itu kalau benar-benar keimanan saya, keyakinan saya, kita nggak punya kendali apapun atas hidup kita. Hidup kita di dunia ini tuh full kendalinya di Allah. Tinggal kita bagaimana menjilat kepada Allah, mengambil hatinya Allah, ya kan? Ya supaya Allah kita memberi keyakinan bahwa kalau Allah kasih rezeki ke saya nggak akan buat yang aneh-aneh gitu. Saya akan bagikan ke orang lain. Itu aja sih. Untuk kita memberi keyakinan kepada pencipta kita bahwa kalau rezeki disalurkan ke kita, insya Allah kita akan jadikan untuk manfaat banyak orang. Dan itu yang saya praktekkan dari rezeki kecil teman-teman. Dari saya mulai gaji 4 juta, saya setia dengan bersedekah, ngelihat orang. Memang jujur, jangan dilihat casing saya ya.
Saya itu hatinya tuh rinto banget kalau ngelihat, mohon maaf, orang di pinggir jalan sakit kusta gitu. Saya selalu dalam kondisi uang saya berapapun, saya kepengennya ngasih aja. Dulu zaman gaji saya masih kecil, 4 juta, 2020 saya baru kerja itu, ketemu orang di jalan ya saya kasih ya. Karena saya percaya ya kita ikhlas ngasihnya. Dalam hati mereka, kadang dalam hati, kadang disebut, ya Allah sehat selalu Pak, semoga makin lancar rezekinya. Ya mungkin posisi saya percaya titik saya hari ini adalah doa-doa orang yang dibantu mungkin orang tua saya. Saya ulurkan tangan dengan ikhlas, nggak berharap apapun. Ya mungkin itulah yang membuat saya di titik hari ini. Jadi saya kepingin menginspirasi generasi muda. Ayo jangan kebanyakan ngeluh, banyakin kerja, banyakin usaha, sayangi orang tuamu, perbanyak teman, perluas jaringanmu, circlemu. Insya Allah kita bisa sukses bersama. Oke, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini udah selesai kurban. Terima kasih Yai atas kesempatannya saya bisa berkurban di sini. Teman-teman, yuk kita semangat bekerja keras menjadi sukses, Islam yang sukses dan bisa membawa banyak keberkahan untuk banyak orang-orang di sekitar kita. Bantulah orang sebanyak-banyaknya. Mungkin dari Yai ada yang mau disampaikan? Baik, buat Bang John dan juga buat netizen sekalian, tetap semangat, jadi pribadi yang baik, khairun nas anfahum linnas, berusahalah selalu menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Ya, insyaallah. Allah melihatnya ke hati teman-teman. Jadi jangan pernah hitung atau kira-kira atau kamu jadi mau berbuat baik, aku tuh banyak dosa, aku mau sembahyang, mau nginjek masjid, aku masih banyak dosa, hidupku masih nggak bener, mau ibadah sama Allah merasa nggak mampu, salah menurut saya. Jadi kita manusia memang di sekitar kita ini dosa, tapi bagaimana kita wujud ketaatan kita datang, kita sujud, kita minta ampunan sama Allah. Jadi jangan sampai kamu menghentikan langkahmu untuk mendekatkan diri pada Allah. Kurang lebih begitu ya, iya. Jadi tempat ibadah itu malah justru isinya ya orang-orang yang berdosa yang memohon ampunan, memohon belas kasihan Allah untuk supaya kita insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ditempatkan di surganya Allah di sana nanti. Amin. Ya, teman-teman. Ikutin terus kegiatan saya, vlog-vlog saya di YouTube channel saya. Subscribe YouTube channel John_LBF. Ini udah 570-an subscriber. Tinggal sedikit lagi. Saya udah siapin 20 unit motor baru. Nanti saya akan undi langsung secara live. Ya, siapa aja yang udah subscribe YouTube saya dapat motor baru. Ya. Usaha terus. Jangan ngatur Tuhan.